Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Blin Kentaro dari kelas kuliah 1, tepatnya di jurusan Elin dan itu di IoT. Baik, jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil project saya yang saya buat, yaitu Smart Car, dengan penguji saya yaitu Bapak Ibnu. Baik, jadi ini saya sedikit menjelaskan ya Pak. Jadi Smart Car ini itu ada input dan outputnya. Jadi untuk inputnya itu ada 3 Pak, yaitu ada 3 sensor. Di antaranya yaitu sensor ultrasonic, lalu ada sensor touch dan sensor LDR. Saya sedikit menjelaskan ya Pak secara terperinci apa saja fungsi dari sensor-sensor tersebut. Jadi untuk sensor touch sendiri ini itu digunakan di saat untuk menyalakan mobil Pak. Jadi untuk memulai mobil dan sistem-sistemnya kita perlu verifikasi dari touch ini Pak. Jadi nanti kalau saat touch ini ditekan simulasinya, nanti LED hijau ini sebagai penanda bahwasannya kalau aktif berarti sudah betul Pak. Jadinya mobil dapat berjalan, dapat diaktifkan. Nah untuk LDR ini, jadi saya menggunakan aplikasi Pak. Jadi untuk mengaktifkan itu bisa lewat 2 mode Pak, yaitu manual dan otomatis. Jadi kalau dari aplikasi itu bisa tinggal ditekan saja dari aplikasinya, nanti otomatis lampunya akan menyala. Nah sedangkan kalau semisal itu manual Pak, maaf. Jadi kalau secara otomatis itu ini dari sensornya Pak. Jadi di saat ini kan ruangannya ini kan terang ya Pak. Jadi di saat ruangan itu gelap, sensornya akan mendeteksi, lalu LED-nya atau lampu kuning ini, lampu depan mobil akan otomatis menyala Pak. Untuk menerangi jalannya. Baik. Jadi lalu yang terakhir itu ada sensor ultrasonik Pak. Sensor ultrasonik ini digunakan untuk mendeteksi apabila ada objek atau barang di depan mobil Pak. Jadi apabila semisal emang anggaplah supir atau pengemudi ini ngantuk gitu Pak, tidak fokus. Nah, gunanya sensor ultrasonik ini menandakan bahwasannya kalau di depan itu ada objek, terus sekiranya itu pengemudinya tidak melihat gitu Pak. Jadi itu nanti dia akan otomatis berbunyi melalui buzzernya Pak, atau bell. Ya dari situ Pak. Jadi otomatis akan bunyi seperti ini Pak. Gitu Pak. Dua-duanya nyala dia. Nyala Pak, aktif Pak. Iya. Lalu untuk mobilnya sendiri ini saya menggunakan aplikasi yaitu Blink, dan itu berbasis internet atau IoT. Jadi bisa digunakan atau dikontrol lewat aplikasi Pak. Saya contohin ya Pak ya. Boleh. Untuk majunya Pak, maju. Ini untuk mundur. Ini Pak. Ini untuk belok kanan. Lalu belok kiri. Nah, seperti itu Pak. Jadi sedikit disclaimer Pak. Ini kan saya masih menggunakan USB ya Pak. Jadi sebenarnya ini bisa digunakan tanpa USB juga Pak. Jadi hanya seperti mobil mainan Pak. Untuk dengan baterai saja itu sudah bisa mengaktifkan mobil dan berjalan. Dan kurang lebih jaraknya itu yang ditempuh untuk, kan ini internet ya Pak. Jadi kan kadang tuh internet ada jaraknya gitu Pak. Takutnya kan putus gitu ya. Biasanya tuh di kisaran 10 meter. 10 meter? Iya Pak, 5 sampai 10 meter. Cukup jauh ya? Iya cukup jauh Pak. Seperti itu Pak. Mungkin Bapak mau nyoba gitu. Boleh, canggih banget ini. Ini untuk apa ini? Nah ini untuk lampunya Pak. Lampu. Yang ini maju. Ini mundur. Oh iya. Belok kiri, lalu belok. Ini gerak semua bannya ya berarti? Iya, bergerak semua. All wheel drive ya? Betul Pak. Nanti kalau misalnya jalan, suatu tuh kalau ada objek depan nandain berarti harus mundur atau harus belok gitu Pak. Canggih juga. Nah ini sedikit disclaimer Pak. Ini seharusnya kan saya udah ada maketnya Pak. Jadi maketnya itu untuk ini kan harusnya ini kabelnya juga itu harusnya ditutupin Pak. Bungkusannya ya? Badan menggunakan badan atau bodi dari mobilnya. Cuman badannya masih sedikit ada penyesuaian Pak. Jadi ya masih kurang lebih seperti itu Pak untuk ya jalan mobil seperti itu Pak. Cakep ya. Berarti komentar saya ya. Ya Pak. Mungkin Bapak boleh ngasih saran atau kritik Pak untuk mungkin bisa saya kembangkan lagi ke depannya. Kalau saran, paling saran tinggal dikembangin lagi yang beberapa part mungkin ya ini tadi yang kurang, apa yang kurang itu bisa kamu lengkapi lagi, sama apa sensor yang sekiranya apa ya bisa digunakan misalkan dalam sensor belok. Atau tadi kan bilangnya kalau ada objek di depan cuma buzzer doang yang ada penanda, mungkin bisa jadi nanti kamu tambahin sensor apa yang bisa membelokkan rodanya sedikit gitu, jadi buzzer nyala, ban juga otomatis otomatis belok. Pak. Oh iya. Iya. Jadi menghindari dari apa ya objek yang di depannya gitu, kecelakaan lah bahasanya gitu. Jadi ada kayak AI pintarnya lah. Iya, berarti gitu. Pakai sensor infrared gitu, deteksinya itu bisa Pak. Bisa dikembangkan lagi. Gitu. Oke. Tapi ini secara overall udah bagus banget. Mau saya nilai berapa ini jadi bingung gitu saya. Boleh Pak, dari 1 sampai 100 berapa Pak? 1 sampai 100 ya. Tapi maksudnya cakep banget sih nih. Tinggal ditutupin udah jadi ini, apalagi dengan jarak
sensor 10 meter maksimal kan. Iya, Pak. 10 meter itu jauh loh, dari sini sampai ujung itu lebih kayak wireless dengan kekuatan baterai ya. Baterai, Pak. Kalau Baterai itu baterai jam atau baterai apa? Atau baterai yang kotak tuh? baterai yang kotak, Pak, yang 9 volt. 9 volt. 5 sampai 9, 6 sampai 9. 6 sampai 9 volt. Itu kuat berapa lama kalau misalkan dimainin sama orang gitu? Terus misalkan ini produksinya masalah ke anak-anak contohnya gitu ya. Anak-anak. Itu bisa kuat ada nggak 1 jam gitu? Kurang Mungkin lebihnya. karena ini saya menggunakan ini ya, Pak, ESP. Jadi ini sebagai prosesnya, tempat proses. Nah, ini kalau kelamaan tuh bisa panas mungkin sejam gitu, Pak. Sejam maksimal. Nah, cuman kalau kan terkadang ada beda gitu, Pak. Kalau mobil mainan yang biasa yang tidak menggunakan jaringan wifi itu kan hanya menggunakan baterai ya, Pak. Jadi mungkin kalau baterai lebih lama. Dan kalau ini kan baterai tapi habis baterai itu ada prosesnya lagi dari ini pin kecil Oh, ini iya, untuk iya. mengontrol keseluruhan dari komponen-komponen. Komponennya. Iya. Jadi mungkin tidak begitu lama, sejam 2 jam mungkin, Pak. Cakep sih. Dari sensor juga lengkap, dari otomatis dan manual oke. Paling tinggal merapikan aja sih, merapikan kabel-kabel yang mungkin aslinya bisa kabel pendek. Iya, betul. Yang ini kan masih otomatis panjang nih. Iya, Pak. Dipersingkat aja sih. Siap, Pak. Kalau nilai ya tetap sih. Berapa ya? Kamunya berapa? Aduh. Ini Gimana? cakep soalnya nih. Kalau dikasih 1 sampai 10 aja deh, bilang 100 ketinggian. Kalau sampai 10, kalau 8 sayang. Kalau 9 tanggung. 98 kali ya, jatuhnya 98 kan 2%-nya belum ini aja lah, belum apa namanya? Belum di komplit dirapikan paket lah. dirapikan. Iya, betul. Ya bisa segitu 98 lah ikutnya. Mungkin itu dari penilaian saya kembalikan. Baik, Pak. Mungkin cukup sih, Pak, dari hasil presentasi saya. Terima kasih, Pak, atas waktu yang sudah Bapak luangkan. Oke. Saya izin pamit ya, Pak. Siap. Saya izin pamit. Saya Ahmad Bringkantaro. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.